Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang walaupun saat ini masih dalam keadaan pandemi, tapi tetap Allah memberikan sebuah kestabilan ya di perusahaan kita dengan segala nikmatnya, walaupun ada beberapa rekan kita yang sakit. Ya mari kita doakan sama-sama syafahullah buat semua rekan-rekan yang saat ini masih diuji Allah dengan sakitnya. La ba'sa tahurun insyaallah. Semoga sakitnya menjadi penggugur dosanya. Semoga Allah segera angkat sakitnya dan tidak akan ada kambuh-kambuh lagi ya. Sehat seterusnya. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semua ditakdirkan Allah menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat, dan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala upaya yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah kebaikan untuk hari esok kita bersama ya. Dan insya Allah materi kali ini cukup singkat, tapi tolong untuk dicatat ya. Kalau nggak ada yang megang catatan, tolong dicatat, ditempelkan di otak kanan ya. Di otak kanan itu, karena otak kanan itu kekuatannya 88% ya. Sifat materi atau ilmu yang kita tempelkan di otak kanan itu sifatnya menjadi long time memory. Jadi memori jangka panjang, di mana ketika kita kapanpun teringat ini, itu semuanya akan muncul kembali filenya gitu loh. Kalau hanya ditangkap oleh logika ya di otak kiri itu kekuatannya hanya 12%. Jadi sifatnya cuma short time memory. Jadi memori jangka pendek ya. Kalau jangka pendek itu tandanya sebuah materi itu ada di dalam memori otak kiri dan otak kanan itu. Apakah kita itu cepat mudah lupa gitu ya? Kalau mudah lupa berarti itu hanya ada di otak kiri gitu. Kalau kita ingat dalam jangka waktu yang lama, itu berarti memori itu ada di otak kanan. Oke, mari kita sama-sama kosongkan gelas pikiran kita agar kita siap menampung ya semua ilmu yang sebenarnya. Ilmu tuh intinya adalah dari Allah. Ilmu kebaikan itu semuanya sumbernya dari Allah, dan manusia yang mengaplikasikannya dan mengembangkannya ya. Ini tentang musuh terbesar dari kesuksesan ya. Apa saja musuh-musuh terbesar itu ya. Ini kita harus pelajari karena mungkin saja itu ada salah satu atau salah dua yang ada dalam diri kita, agar kita segera mengamatinya, segera tahu apa saja itu, agar kita bisa segera move on dari situ ya. Musuh terbesar musuh terbesar ya kesuksesan itu yang membuat perusahaan jadi bangkrut, yang membuat perusahaan tinggal nama dan sebagainya itu, apa sih yang terjadi sebenarnya penyebabnya ya? Setelah diteliti oleh para ahli adalah yang pertama adalah malas. Ya, pertama adalah malas. Kenapa sih orang bisa malas ya? Kenapa sih anggota semua aspek atau semua personil yang ada dalam perusahaan itu
mempunyai sifat malas gitu ya. Biasanya malas itu muncul karena tidak ada tujuan yang jelas ya. Jadi insya Allah untuk kita di perusahaan Jagat ya, yang program kerjanya sudah jelas, targetnya sudah jelas, SOP-nya sudah jelas, itu sebenarnya tidak ada alasan dan tidak relevan untuk sifat malas ya, karena tujuan dan segala macamnya sudah tercanangkan dengan rapih dan dengan baik insya Allah ya. Apalagi ini ada resolusi ya di tahun baru ini, ada banyak perbaikan ya, banyak evaluasi, kemudian banyak program baru yang sudah disepakati bersama itu, jadi tidak ada alasan dan tidak ada relevansinya untuk sifat malas ini. Jadi insya Allah bismillah, ini semuanya ada di dalam jiwa-jiwa semua teman-teman di Jagat ini. Kemudian yang kedua ya, musuh terbesarnya adalah pola lama ya. Maksudnya apa sih? Nah, sebenarnya perubahan itu kan sunatullah ya. Hidup ini adalah perubahan demi perubahan ya. Karena kayak misalnya pasar, kemudian apa yang jadi trending, kemudian perubahan banyak hal, termasuk perubahan sekarang yang tadinya nggak ada pandemi, sekarang jadi pandemi, itu semua senantiasa selalu hidup kita dalam keadaan lintasan dari perubahan kepada perubahan yang lainnya ya. Nah, karena perubahan itu adalah sunatullah, maka pola lama ini akhirnya menjadi musuh terbesar. Jadi keadaan berubah, situasi berubah, kondisi berubah, tapi pola kita masih kita pakai yang lama aja gitu. Kita yakin bahwa yang lama itu masih bisa kita pakai, padahal kita tidak boleh seperti itu. Ya, perusahaan untuk bisa tetap eksis itu kita harus fleksibel, melihat bagaimana kondisi pasar, bagaimana kondisi trending, bagaimana kondisi apapun yang terjadi ya. Sehingga kefleksibelan itu melahirkan ide-ide baru, melahirkan banyak terobosan baru, segera untuk jadi perubahan itu merupakan sesuatu yang biasa gitu. Jangan kemarin baru aja gini kok sekarang udah berubah lagi kok. Itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Orang-orang yang memiliki jiwa sukses dan suksesnya adalah sukses yang mendunia ya, insya Allah itu harus terbiasa dengan perubahan. Karena apapun yang kita lihat, situasi dan kondisi itu akan menuntut kita untuk selalu berubah dari banyak hal ya. Yang penting yang selalu tetap teguh yang kita pegang itu perubahannya bukan di sifatnya di teknis ya. Terutama jadi perubahan itu sifatnya di teknis. Yang terpenting adalah visi misi kita itu tetap adalah untuk kebaikan ya. Kemudian musuh yang ketiga adalah limiting belief ya. Jadi kita itu personil dalam perusahaan itu tidak punya keyakinan bahwa kita bisa, kita nggak yakin bahwa kita mampu, kita nggak yakin bahwa kita hebat. Nah, ini yang menjadi musuh terbesar ternyata menurut para ahli ya. Padahal sebenarnya kita semua ya dilahirkan oleh Allah itu pasti mempunyai kelebihan. Dan kesalahannya adalah kita lebih fokus kepada kelebihan orang lain. Nah itu yang salah. Jadi mulai sekarang dan seterusnya fokuslah pada kelebihan diri, di mana kalau sudah ketemu itu yang harus dikembangkan ya. Mengembangkan kelebihan yang ada pada diri kita sendiri sehingga right man the right job ya. Di mana kita ditempatkan ya, di situ kita akan bisa berkembang ya. Jadi kita yakin bahwa apapun yang terjadi, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa krisis itu adalah bahasa manusia ya. Untuk Allah tidak ada yang namanya kamus krisis gitu ya. Untuk Allah memberikan hal-hal yang istimewa kepada manusia-manusia yang istimewa. Ya, jadi kalau kita ingin hasil yang lebih istimewa, maka kita harus melakukan langkah dan pola dan keyakinan yang lebih istimewa. Karena setiap orang itu sebenarnya punya horizontal keyakinan ya. Kita naikkan mulai sekarang dan seterusnya, kita naikkan horizontal keyakinan kita ya kepada diri kita sendiri, karena kita yakin bahwa semua makhluk Allah itu sejatinya kita manusia itu adalah ditakdirkan untuk berhasil, untuk sukses ya sebenarnya. Kadang-kadang kita sendiri yang, makanya kita harus pelajari apa musuh-musuhnya yang membuat terhambat itu semua.
Yang ketiga adalah belum tahu caranya, ya. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan sebuah kendala, tantangan, kesulitan, nah sadarilah bahwa pada saat itu sebenarnya kita masih butuh ilmu. Kita saat itu berarti sedang masih kurang ilmu gitu loh. Kalau kita sudah tahu ilmunya, pasti kita tidak akan kesulitan. Kalau kita sudah tahu caranya, kita pasti tidak akan kesulitan. Nah berarti marilah kita canangkan pada diri kita sendiri mulai sekarang bahwa kita adalah pembelajar yang sejati. Belajar. Apa yang kita tahu saat ini bukan sesuatu yang finish, ya. Apa yang kita tahu dan kita lakukan saat ini itu adalah sifatnya sementara, akan selalu lebih baik lagi bersamaan dan seiring kita semakin banyak belajar gitu ya. Jadi untuk seorang pembelajar sejati, dimanapun adalah ruang kelas atau ruang belajar buat dirinya. Untuk seorang pembelajar sejati, bertemu dengan siapapun itu adalah sumber ilmu ya. Bertemu dengan siapapun adalah guru buat dia gitu. Jadi bertemu dengan siapapun tetap yang keterimanya itu oleh dia itu adalah sebuah kebaikan dan ilmu. Oh ini ilmu gitu. Nggak harus datang dari orang yang hebat, dari seorang trainer, seorang motivator. Tidak selalu begitu. Ya, dari seorang anak kecil dan sebagainya. Kalau kita selalu open mind ya terhadap hal-hal yang baik itu, hikmah-hikmah yang Allah berikan berupa nilai pembelajaran itu sebenarnya bertebaran di seluruh sekeliling kita yang bisa kita ambil pelajarannya. Dan mulai sekarang dan seterusnya itu. Nah, ketika melihat apapun itu adalah menjadi sumber ilmu dan guru terbaik kita, guru kehidupan kita. Kemudian yang kelima adalah takut resiko. Nah, ini kita biasanya yang menjadi penghambat atau musuh utama itu belum melangkah sudah ada takut duluan. Belum memulai sudah cemas dulu. Takut begini, takut begitu, takut ditolak, takut nanti ngomongnya nggak lancar dan sebagainya itu. Nah itu adalah musuh terbesar. Mari kita amati diri kita sendiri. Apakah rasa itu sering kali muncul atau kadang-kadang muncul atau selalu muncul atau tidak pernah muncul. Nah kita ada di fase yang mana? Itu segera amati diri kita sendiri agar kita bisa naik, bisa mengupgrade diri ya. Untuk yang selalu takut dan selalu ada rasa cemas sebelum melangkah, sebelum melakukan, sebelum bertindak, kebanyakan mikir gitu ya. Nanti takut begitu. Akhirnya kita sibuk di di potensi kita dimatikan oleh berpikir kita yang lebih banyak negatifnya. Padahal ya akan banyak ilmu, akan banyak pengalaman, akan banyak nilai pembelajaran ketika kita sudah mulai action. Di dalam action itu, ya, ketika kita ada kegagalan itu adalah nilai ilmu yang luar biasa untuk menjadi pelajaran buat kita. Jadi orang yang mendapatkan sesuatu itu bukan orang yang banyak mikir, tapi orang yang banyak action ya. Jadi mulai sekarang action lakukan, dari situ kita akan tahu pengalamannya. Oh ternyata ini salah, berarti aku harus begini. Nah, tahu salah dan benar itu biasanya ketika sudah bertindak gitu, kita sudah melakukan action. Kalau dalam berpikir itu biasanya cuma ada di pikiran aja. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan kalau sudah action itu belum tentu terjadi loh padahal. Padahal kita sudah khawatir duluan. Gitu. Kita sudah menderita duluan dengan pikiran kita yang negatif, kita belum action duluan. Padahal setelah action ternyata nggak separah seperti yang kita pikirkan ternyata. Nah, makanya kuncinya itu harus action ya. Jadi jangan takut untuk investasi pikiran, investasi waktu, ya, investasi tenaga dan sebagainya untuk mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya untuk siap menjadi orang-orang yang sukses gitu.